Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Andi Darman, SPD MPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 2 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 dengan nomor induk mahasiswa 2402080 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran PBL Problem Based Learning dengan tema menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan subur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah, syukurillah, wala biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Sebelumnya, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh ketua kelas Aditya, dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah, kemudian diikuti oleh kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Gurunya siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan kita ini bernilai ibadah dan menjadi langkah sukses buat kita semua nantinya. Terlebih dahulu saya akan mengecek presensi kehadiran kita semua dan kondisi ruangan baik dalam kebersihan serta kerapian kelas kita sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama waktu di pertemuan awal pembelajaran. Oke, dengar namanya baik-baik. Aditya, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Andi Ramli, kemana Andi Ramli? Alfa. Reski itu Bang. Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Tidak sering dilambat. Lagi ya? Kita Rangga, bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih ya. Di sini ada beberapa teman kita yang tidak sempat hadir pada hari ini, mungkin dalam keadaan yang sakit atau apa. Kita doakan teman kita yang sakit diberikan kesembuhan, teman kita yang sibuk dimudahkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang enak ya, tidak ada sampah. Kalau sampahnya dibersihkan dulu di bawah. Kita cek kerapian dulu ya, tidak ada sampah yang berserakan ya. Kalau tidak ada sampah ya otomatis kita nyaman di dalam melakukan pembelajaran. Kesepakatan kita kemarin juga ya, selain mengecek
mengecek kondisi ruangan, kebersihan ruangan, kerapian ruangan. Yang kedua itu adalah melakukan literasi Al-Quran. Ya, kenapa kita melakukan literasi Al-Quran? Karena supaya ada bahan hafalan kita semua nanti, ya. Karena di sini semua adalah laki-laki, wajib ada hafalannya. Karena kenapa? Kita persiapkan bekal untuk menjadi imam sholat, ya, imam sholat untuk orang dan imam sholat untuk keluarga. Apa kalau cuma Al-Fatihah dibaca, ya? Oke, kita awali mulai dari 3 ya. 3 itu apa? Ada Anas, ada Al-Falaq, ada Al-Ikhlas. Saya yang baca, kalian mengikuti dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, ya. Semoga bacaan kita ini bernilai ibadah, ya. Semoga dengan bacaan kita pula ini mampu menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat kita. Tidak hanya menyelamatkan diri kita, tetapi menyelamatkan juga kedua orang tua kita bersama keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, siapa yang biasa mengaji? Siapa biasa? Siapa yang pernah mengaji di sini? Angkat tangan. Bentar. Nah, kemarin siapa yang mengaji? Terakhir mengajinya kapan? Minggu lalu. Berapa kali sehari mengajinya? Subuh sama maghrib. Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Surga. Ya? Mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Sering baca Quran? Ya. Ingat nggak? Rajin baca Quran. Kok mau masuk surga tapi jarang baca Quran? Ingat. Sering mana? Baca WA, baca statusnya orang atau baca Quran? Baca status, ya. Ingat, rajin baca Quran, ya.
keutamaan baca Quran itu itu luar biasa. Ya, nah baca Quran itu bisa membuat kita menjadi orang yang sukses, bisa menjadi asbab untuk menjadi sukses. Ya, mungkin nanti selesai sekolah, ya tiba-tiba menjadi orang sukses, mendapatkan pekerjaan. Mungkin itu sebab kita membaca Al-Quran. Karena kenapa? Hudal linnasi, ya. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Ingat juga nak, ya, kemuliaan membaca Al-Quran itu luar biasa. Dulu ketika itu ada satu kisah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin berangkat ke sebuah hajatan, ya. Dia melewati kuburan. Tetapi ada suara siksaan yang dia tidak bisa dengar. Yang pertama adalah siksaan seseorang yang ahli ibadah. Ada bertanya, Pak, kenapa ahli ibadah disiksa? Iya, dia sholat, ya, dia berpuasa, disiksa. Kenapa? Yang keduanya itu adalah pemaksiat, pezina, ya, pendosa. Yang ini tidak bisa Rasul dengar suaranya. Ternyata dia disiksa. Tadi itu dia ahli ibadah karena dia tidak bersih dalam beribadah. Ya, dia sholat, dia tidak bersih dari najis. Makanya kalau kencing, ya, perhatikan celananya, jangan sampai terpercik. Jangan sampai kencing kayak dibuka berdiri, ya, terpercik kencing jili-jili, ya. Ingat, jangan sampai ada setetes, ya. Jangankan setetes, ya, sepercik saja kalau terkena itu luar biasa, ya, dapat membatalkan sholat. Nah, yang kedua, yang Rasul tidak bisa dengar suaranya, itu ada seorang pendosa, pemaksiat, ya, pembunuh, perampok, penjudi, dia tidak bisa. Rasul mengatakan pada sahabatnya, sahabatku, silahkan engkau mempercepat langkah kakimu. Saya tidak bisa dengar suaranya. Nah, singkat kisahnya, waktu pulang dari sebuah hajatan, Rasul mengatakan lagi kepada sahabatnya, wahai sahabatku, silahkan engkau memperlambat langkah kakimu. Sahabatnya heran, ya Rasul, tadi itu kenapa engkau memerintahkan kami untuk mempercepat ketika kita mau berangkat melewati kuburan itu? Tetapi giliran pulang, engkau memerintahkan kami untuk memperlambat. Sahabatku, contoh ini saya Rasul, ya. Ini sahabatku, ya. Tahukah tadi itu saya tidak bisa mendengar suara orang yang sedang disiksa, luar biasa. Tapi kenapa? Ketika kita mau pulang, itu ada malaikat Jibril yang datang melapor kepada saya. Muhammad, tahukah engkau, ya, orang yang pemaksiat sedang disiksa itu dihentikan siksaannya karena ada anaknya yang sedang belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kalau dia membaca begitu ayat-ayat yang begitu panjang, ya, dibaca setiap hari, ya, ketika sudah sholat, itu luar biasa, ya, ketika kita membaca Al-Quran, ya, senantiasa kita meningkatkan motivasi untuk membaca Al-Quran, bahwa hidup ini tidak ada yang tahu, ya. Motivasi dalam membaca Al-Quran, motivasi itu harus kita tingkatkan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, ya, dengan keadaan apa, ya, mungkin keadaan sakit, keadaan sehat, ya, kita tidak tahu aja. Mungkin ada yang sedang makan kapurung, ya, atau mungkin sedang jalan kaki, mungkin sedang makan nasi kuning, tiba-tiba nasi kuningnya sampai di sini, kayak kapurungnya singkat di tenggorokan, tidak bisa bernafas. Atau ada yang makan durian, tiba-tiba pecah pembuluh darah dan sebagainya. Kita tidak tahu ajal seperti apa. Makanya bekali diri kita dengan amal-amal ibadah yang lain, terutama dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu tidak luar biasanya tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi mampu menyelamatkan kedua orang tua kita maupun di dunia dan juga di akhirat. Ingat, ya, itu harus kita memiliki motivasi di dalam membaca Al-Quran. Oke, kemarin, ya,
kita sudah mempelajari toleransi beragama, ya. Kalau di dalam Islam itu dikenal dengan tasamuh, yaitu ada di bab 6. Sekarang ya, kita akan mempelajari tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud, ya. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang ketika dia menonton video dia langsung mudah memahami pelajaran ini? Kalau di sini nanti membaca baru mudah memahami pelajaran, ya. Oke. Kita akan bentuk kelompoknya ya. Kebetulan di sini ketika dia menonton video pembelajaran dia langsung mudah tangkap. Nah, di sini ketika dia membaca buku langsung dia tangkap. Ya, ingat, pemahaman di dalam penangkapan pembelajaran itu berbeda-beda. Nah, makanya di sini adalah kelompok 1, ya. Di sini adalah kelompok 2. Kalian punya HP? Ada HP Kak? Silakan buka dulu HP-nya. Nak. Ini ada buku, ya. Ada buku. Silakan buka bentuk kelompoknya dulu. Balik ke belakang ya. Bukunya dibalik, ya. Ini dibalik ke mana? Ya, jadinya di sini kelompok 1 mencari materi diskusi kita melalui pembelajaran video, ya, baik pengertian menjaga kehormatan, ikhlas, dan yang kelompok 2 mencari tentang malu dan zuhud, ya. Silakan dimulai, saya kasih waktu nak. Sekarang kita ya. Mana HP-nya?
Sudah ditemukan semua? Sudah, Pak. Sudah? Pak. Silakan kalian olah dulu nak, ya. Nanti kalau sudah kalian diskusikan di atas, ya. Atau bisa di atas, bisa juga di tempat, ya. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti, berikan pertanyaan sama teman-temannya. Oke? Silakan diolah dulu nak, baru kita diskusikan. Kami silakan bertanya, ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Bisa dipresentasikan? Bisa. Nah, siapa yang dulu mau presentase kelompok? Siapa? Oke, kelompok 1, silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi dalam Islam menjaga kehormatan atau al-ir merujuk pada usaha untuk melindungi dan memelihara harga diri, martabat dan kesucian seseorang, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Kehormatan ini mencakup sikap, menjaga perilaku, menjaga pandangan, berbicara dengan baik, serta menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Ada beberapa konsep yang menjadi bagian dari menjaga kehormatan dalam Islam, antara lain menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga kehormatan diri, dan menjaga kehormatan orang lain. Sementara ikhlas dalam Islam berarti melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah, tanpa ada niat atau tujuan lain selain mencari ridhanya. Ikhlas juga berarti memurnikan amal ibadah dan segala perbuatan hanya untuk Allah, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Secara bahasa, ikhlas berasal dari kata khalas yang berarti bersih, murni, atau tanpa campuran. Oleh karena itu, seseorang ikhlas dalam menjalankan amal ibadah atau perbuatan sehari-hari berarti dia telah membersihkan niatnya hanya untuk Allah, tanpa ada motivasi selain itu. Dalil tentang ikhlas, ada beberapa dalil yang menunjukkan pentingnya ikhlas dalam Islam, antara lain surah Al-Bayyinah yang artinya, dan mereka yang tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama kehidupan ini adalah untuk mengikhlaskan diri dalam bentuk beribadah kepada Allah. Terima kasih. Sekiranya ada yang mau bertanya tentang hasil presentasi saya tadi bersama kelompok saya. Oke, nah. Oh, ada. Silakan Reski, Bapak. Tanggapan, masukan atau pertanyaan. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan memberikan pertanyaan, apa contoh menjaga kehormatan dalam Islam? Oke, terima kasih telah bertanya. Contoh menjaga kehormatan dalam Islam. 1. Seorang pria dan wanita yang bukan mahram, meskipun sedang berada dalam situasi bersama, tetap menjaga batasan dalam berinteraksi dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kehormatan mereka, seperti berduaan di tempat yang sepi. Yang kedua, seorang muslim yang menjaga ucapan dan tidak menyebarkan gosip atau berita bohong tentang orang lain, meskipun informasi tersebut sangat menggoda untuk dibicarakan. 3. Menghormati hak dan martabat orang lain, misalnya dengan tidak mengejek atau merendahkan mereka, baik dalam hal kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Terima kasih. Sekiranya itu jawaban dari kami, semoga bisa menjawab seluruh pertanyaan dari saudara Estubung tadi. Terima kasih. Aplaus dulu. Itu hasil dari kelompok 1, dan juga ada pertanyaan tadi dari Rizky Tupang kepada kelompok 1 dan dijawab alhamdulillah. Dan sekarang giliran dari kelompok 2. Siapa yang mewakili? Silakan. Siapa? Silakan Aditya.
Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi saya, yaitu malu dalam Islam merupakan sifat yang baik yang menunjukkan rasa kehormatan dan kesadaran akan keburukan jika melakukan hal yang tidak pantas, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Malu juga terkait dengan perasaan takut dan sadar akan pengawasan Allah, serta keinginan untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Pengertian malu secara bahasa, malu berarti perasaan tidak nyaman atau segan dalam diri seseorang ketika harus melakukan sesuatu yang tidak pantas, atau ketika merasa akan mendapat celaan atau kritikan. Dalam Islam, malu bukan hanya terbatas pada perasaan individu, tetapi juga terkait dengan rasa malu kepada Allah atas dosa-dosanya yang telah diperbuat. Zuhud dalam Islam, zuhud adalah sikap hidup yang tidak terikat dengan keduniaan dan bersikap sederhana dalam menghadapi harta dan kemewahan dunia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia atau harta sama sekali, tetapi lebih kepada menjauhkan diri dari kecintaan berlebihan terhadap dunia dan lebih fokus kepada kehidupan akhirat. Pengertian zuhud secara bahasa, zuhud berasal dari kata z, h, dan d yang berarti meninggalkan atau tidak tertarik dengan sesuatu. Dalam konteks Islam, zuhud adalah sikap meninggalkan atau tidak terlalu mengutamakan kenikmatan dunia yang bersifat sementara dan lebih memprioritaskan kehidupan yang kekal di akhirat. Begitulah hasil diskusi saya. Apa ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Oh, enggak ada? Ada. Oke. Terima kasih nak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas diskusi yang kita lakukan terkait masalah menjaga iman melalui menjaga kehormatan, ya, malu, ikhlas, dan zuhud. Nah, sini kita akan saya akan memaparkan sedikit ya terkait masalah diskusi yang kita sudah jalankan pada hari ini. Ini menguatkan iman dan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Ya. Nah, apa itu menjaga kehormatan? Ya, kalau kita bisa di sini bisa lihat ya, itu ada dua ya. Menjaga kehormatan berarti menjaga diri dari perbuatan tercela, baik ucapan maupun tindakan. Hal ini termasuk menghormati diri sendiri, keluarga, dan orang lain, menjaga kehormatan, membawa ketenangan hati dan keberkahan dalam hidup. Nah, bagaimana sih itu menjaga kehormatan ya dalam Islam? Juga biasa dikenal dengan istilah muru'ah, ya, menjaga kehormatan kita sebagai laki-laki dan juga kita menjaga kehormatan mereka sebagai perempuan. Apa tadi bisa diulang? Apa itu contohnya menjaga kehormatan? Seorang pria dan wanita yang bukan mahram meskipun sedang dalam berada di situasi bersama tetap menjaga batasan dalam berinteraksi dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kehormatan mereka seperti berjalan di tempat yang sepi. Ingat, menjaga kehormatan itu adalah malu berbuat dosa, ya. Contohnya malu berbuat zina. Ya, tidak boleh nah zina kita lakukan. Apa ayatnya? La takrabu zina, ya, jangan engkau mendekati zina. Ya. Mau mendapatkan istri nanti yang soleha? Mau. Siapa di sini yang mendapatkan istri yang soleha? Semuanya, Pak. Semuanya ya? Semuanya. Mau dapat istri yang rajin baca Quran? Mau dapatkan istri yang rajin sholat? Pertanyaannya, rajin zikir sholat? Tidak. Nah, jodoh itu adalah gambaran
diri kita. Seorang laki-laki akan ketemu dengan perempuan, seorang laki-laki yang soleh akan ketemu dengan perempuan yang soleh. Laki-laki pezina akan ketemu dengan perempuan pezina. Begitu sebaliknya. Kalau kita pernah pegang-pegang tangan perempuan yang bukan muhrim, juga kita nanti juga akan bertemu dengan perempuan yang suka pegang-pegang tangan laki-laki. Nah, itu adalah gambaran diri. Itu terkait masalah menjaga kehormatan ya diri kita sendiri. Nah, yang kedua, menjaga kehormatan dengan orang lain ya. Tetap yang pertama itu adalah contohnya berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru ya. Jangan sampai nanti mulia di depan orang, ya tunduk di depan orang lain sementara dia tidak tunduk sama orang tuanya. Ya, kalau nanti dia datang sekolah, gurunya dia mau tabrak, ya. Kalau gurunya ajak bicara, malah dia pencet HP. Itu yang harus kita hindari. Nah, artinya menjaga kehormatan. Ya, ini ada bisa kita lihat, ya, menghormati orang tua, menghormati pasangan, menjaga kesetiaan ya pada pasangan kita, ya menghormati teman, menjaga amanah, ya menjaga janji, ya, menjaga janji. Besok saya datang kawan, ya besok pinjamkan dulu uangmu, ya besok saya bayar. Jangan sampai pinjamkan dulu 100, besok saya bayar, ujung-ujungnya tidak ada bayar, ya pinjamkan dulu uang 5.000 beli nasi kuning, ya. Besok saya bayar, tapi kita tidak bayar. 1 hari dibilang 1 bulan, ya itu ada beberapa contoh menjaga kehormatan. Yang kedua adalah pengertian ikhlas dalam Islam, ya. Pertama adalah niat yang lurus, ya. Kemudian tulus dan suci, tanpa riba, tidak mengungkit-ungkit, ya. Itu pengertian ikhlas dalam Islam. Apa ciri-ciri ikhlas? Yang pertama itu adalah ketenangan hati, ya. Syukur yang mendalam, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian malu dalam Islam, menghindari rasa malu mendorong seorang menghindari segala perbuatan yang dilarang. Malu kalau tidak sholat, malu bermaksiat, ya, malu memperlihatkan aurat. Kalau kita melihat sekarang lebih mudah kita lihat paha orang daripada paha ayam. Kalau paha ayam, ayamnya dulu itu diburu, diburu. Kemudian untung kalau kita dapat, diburu dulu, sudah diburu, dipotong dulu, sudah dipotong, Cabut bulunya. bukan dulu, dipanaskan air panas, sudah itu ayam itu direndam ke air panas, kemudian dikuliti, baru kita lihat kulitnya. Beda dengan sekarang. Cukup kita keluar, baik kita lihat lagi, ya tidak malu lihatkan pahanya. Untung kalau pahanya mulus, di pahanya ada bau, ada uli, ada bau berkarat. Kalau laki-laki nanti biasa keselatan auratnya, celananya sampai di pantat, kelihatan teman-teman pantatnya ada baunya di situ, ya. Dia pakai sholat, celana sempit, apalagi kalau nanti mau pergi buang air besar, tiba-tiba bagaimana caranya yang sempit? Ya ingat, kita harus punya rasa malu. Nah, kemudian zuhud, ya zuhud itu lepas dari dunia, dia tidak terikat dengan harta jabatan, dengan kesenangan duniawi. Yang kedua, mencari kesenangan akhirat dan bersikap sederhana. Ya, mari kita melihat teladan dari Rasulullah SAW. Ada ikhlas, ya malu, zuhud. Ya, beliau selalu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Ya, Rasulullah SAW sangat menjaga kehormatan diri dan orang lain. Beliau juga hidup sederhana, tidak terikat dengan duniawi. Ya. Jadi itu adalah keterangan Rasulullah SAW. Banyak dalil, ya. Kalau berbicara tentang menjaga kehormatan, ikhlas, kita bisa membuka kalau nanti pulang rumah, ya kita buka dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya, ada Quran surah Al-Baqarah ayat 177, ada Quran surah An-Nur di ayat 30 sampai 31,
Kemudian ada hadis riwayat At-Tirmizi, ya, kita bisa membaca tentang dalil atau ayat tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Dari pembahasan di atas apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sekira jelas ya? Oke, nah kalau seperti itu pelajaran yang harus kita pelajari pekan depan adalah mengkaji dalil-dalil terkait materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingatkan kembali kita harus memiliki motivasi untuk belajar. Motivasi untuk belajar, dan ingat apa yang kita tanam hari ini akan kita panen di hari kemudian. Semuanya mau sukses ya? Mau. Sekolah baik-baik, nah, tetap semangat belajar, dan ingat ada orang tua kita yang menanti kesuksesan kita. Sukses lebih baik cepat ya, kita meraih sukses. Ingat, banyak orang yang sukses tetapi orang tuanya sudah tidak ada lagi ya. Makanya jangan menunda kesuksesan itu. Beda sukses tanpa orang tua, beda sukses ada orang tua. Ambar rasanya kesuksesan itu kalau kita sudah memiliki harta yang berlimpah ya, jabatan yang begitu bagus, tetapi tidak ada bapak tak sama emak tak di samping ya. Alangkah indahnya kita sukses ya, tapi orang tua kita ada di samping kiri kanan kita. Semoga kesuksesan itu datang lebih cepat dan ada orang tua kita di samping kiri kanan kita bersama-sama meraih kesuksesan dan menikmati kesuksesan. Oke, sebelumnya mari kita berdoa ya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, dan insya Allah akan dipimpin oleh Aditya. Silakan Aditya. Gurunya siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.